Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, Romel Abbas menulis dalam akunnya tentang diketemukannya kitab sezaman atau manuskrip sezaman. Dan ini diragukan dan bahkan dinyatakan itu hanyalah akal-akalan. Karena itu, Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani langsung membuat surat yang ditujukan kepada Rabithah Alawiyah dan Gus Rumail. Penulis menyampaikan berita ini ada di dalam website RMI NU Banten. Dan berikut ini adalah isi tulisannya. Penulis pagi tadi telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Rabithah Alawiyah dalam kurung RA di Jakarta dan Gus Rumel di Jepara. Surat itu kepada Ketua RA terkait dengan masifnya para keturunan Ba Alawi yang mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tidak bisa menunjukkan bukti, baik secara pustaka maupun hasil uji DNA, bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat kepada Gus Rumel terkait klaimnya tentang penemuan kitab sezaman, mungkin besok surat itu baru sampai di kantor Rabithah Alawiyah dan butuh beberapa waktu sampai ke Jepara. Terkait dengan tulisan Gus Rumel bahwa ia menemukan bukti sezaman, penulis tidak melihatnya demikian. Beberapa sanad hadis yang ditampilkan oleh Gus Rumel yang katanya dari sebuah manuskrip sezaman itu mencurigakan. Ia tanpa alamat, tidak penulis yang disebutkan, tiada penulis yang disebutkan. Tiada tahun penulisan yang dinyatakan. Katanya masih dirahasiakan. Bukan rahasia, tetapi karena itu hanya PHP belaka. Manuskrip itu bukan tentang tahun yang disebutkan, tetapi tentang tahun berapa manuskrip itu ditulis. Isinya pun membagongkan, misalnya tentang sanad hadis yang menyebut, tanda kutip, telah menceritakan kepadaku ayahku dan pamanku Ubaidillah, keduanya putra Ahmad Mu'abah. Kutip tutup. Kalimat ini nampak sekali dipaksakan. Muhammad bin Ali Ba'alawi, baik ia Sohib Mirbat atau ia Fakih Muqaddam, tidak dikenal sebagai perawi hadis. Jelas itu manuskrip abal-abal. Gus Rumel juga mengatakan, ia menemukan bukti sezaman Ahmad Al-Muhajir. Jelas jika yang dimaksud Ahmad Al-Muhajir itu adalah Sayyid Ahmad bin Isa, tentu bukti sezaman itu banyak. Karena Sayyid Ahmad bin Isa memang sosok historis yang terekam kitab-kitab nasab sezaman atau yang mendekatinya. Sedangkan yang dipermasalahkan adalah bukti sezaman
yang menyatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ini yang tidak akan pernah ditemukan sampai puyuh buntutan, istilah yang Banten ini. Selain itu, Gus Rumil juga mengaku ia menemukan bukti sezaman Muhammad Sohib Mirbat dan Fakih Muqaddam. Ini juga tidak mungkin. Algoritma penelusuran kitab-kitab abad 6 sampai 9 mengarah kepada bahwa Muhammad Sohib Mirbat adalah fiktif. Sedangkan Fakih Muqaddam, fakta sejarahnya meragukan dan glorifikasi individunya kental. Ia bukanlah ia yang disebut dalam tulisan-tulisan Ba'alawi. Kitab-kitab berangka tahun yang sama dengan Sohib Mirbat, Ba'alawi banyak ditulis, namun ia tidak menyebut ada sosok seorang Ba'alawi yang bernama Muhammad Sohib Mirbat yang tinggal di Mirbat. Manuskrip kitab Arba'in karya Ali bin Jadid yang diklaim Gus Rumel telah diketemukannya, dikatakan di dalamnya ia, dalam kurung Ali bin Jadid, mendapatkan riwayat dari Muhammad Sohib Mirbat dan kakek-kakeknya. Luar biasa, tokoh fiktif dalam meriwayatkan hadis. Terlepas dari semua itu, setiap klaim bisa diuji. Kita hargai energi yang telah dikeluarkan itu, baik moral maupun material. Gus Rumel mengatakan, tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Jika memang ada kekosongan jadwal, akan saya datangi ke sana. Saya punya banyak sebutan dan panggilan, tapi kabur dari dialog bukanlah salah satunya. Penulis telah menyampaikan undangan diskusi melalui sahabat Hanif Farkan. Sebelum sahabat Hanif Farkan menentukan waktu, Gus Rumel menjawab, status saya kemarin sepertinya harus saya kasih disclaimer seperti berikut. Pertama, saya ada pekerjaan di rumah. Kemungkinan akhir pekan, Sabtu atau Minggu, saya bisa meluangkan waktu. Kedua, November, Desember ini saya memang belum bisa kemana-mana jika jaraknya tidak memungkinkan. Sore sudah bisa pulang. Intinya, Gus Rumel tidak siap berdiskusi dalam waktu dekat di Banten seperti statusnya di YouTube, tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Melihat beberapa YouTuber yang mengkoreksi klaim sumber sezaman Gus Rumel yang penuh kerancuan, penulis sebenarnya sudah pesimis apakah bermanfaat berdiskusi dengan Gus Rumel, tetapi penulis khawatir bahwa kesengajaan berbohong tidak mendapat nasihat yang diperlukan untuk keselamatan dunia dan akhirat saudara sesama muslim. Alasan demikian pula lah kenapa penulis banyak membagi waktu antara menjalankan tugas utama mengajar santri dan menulis masalah nasab serta membaginya kepada kaum muslimin. Penulis yakin saudara-saudaraku Ba'alawi yang hari ini marah, mereka nanti di hadapan Allah dan Rasul-Nya akan berterima kasih. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani.